Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Anu dengan NPM 2330136. Saya dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membawa mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif dengan dosen pengampu Ibu Sri Nurindasari SKEP MKes. Judul yang akan saya bawakan di sini adalah patofisiologi stroke hemorrhagic. Sebelum masuk ke patofisiologi stroke hemorrhagic, saya akan menjelaskan apa sih itu stroke. Stroke adalah kondisi gawat darurat neurologis yang terjadi saat aliran darah ke otak terganggu seperti adanya sumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan sel-sel di otak kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsi bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak tersebut terganggu. Nah, stroke itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang patofisiologi stroke hemorrhagic. Nah, itu adalah penjelasan dari stroke. Sekarang kita akan memasuki stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic adalah pecahnya pembuluh darah dalam otak yang menyebabkan perdarahan dan terhentinya asupan nutrisi dan oksigen pada area tertentu dalam otak. Kondisi ini selanjutnya akan merusak sel-sel dan jaringan otak. Stroke hemorrhagic dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu adanya perdarahan intracerebral dan subarachnoid. Untuk penyebab dari intracerebral yang paling sering terjadi adalah hipertensi yang tidak terkendali dan antikolagen. Nah, untuk penyebab dari subarachnoid ada beberapa. Yang pertama, pecahnya aneurisma atau pembuluh darah menggelembung seperti balon karena aliran darah menekan dinding. Yang kedua, hipertensi yang tidak terkendali. Yang ketiga, wanita dengan usia lebih dari 40. Kenapa bisa? Karena pada wanita usia lebih dari 40, pembuluh darah akan melemah. Yang keempat, usia menopause di mana estrogen akan mengalami penurunan. Yang kelima, mengalami cedera kepala, obat-obatan, ginjal, genetik, dan kurang olahraga. Sekarang kita akan memasuki patofisiologis atau jalan penyakit stroke hemorrhagic. Pada intracerebral, awalnya pembuluh darah di otak akan pecah, kemudian akan terjadi perdarahan atau hemorrhagic. Darah ini akan masuk ke jaringan intracerebral di otak, di mana dapat menyebabkan darah terakumulasi. Karena adanya akumulasi darah tersebut, maka dapat memberikan penekanan pada sel-sel otak. Adanya penekanan pada sel-sel otak, maka terjadilah nekrosis atau kematian pada sel-sel otak, sehingga kerja otak mendadak berhenti dan juga mempengaruhi sel saraf otak, dan manifestasinya adalah stroke. Untuk subarachnoid, awal mulanya ditandai dengan pecahnya pembuluh darah di dekat permukaan otak sehingga terjadinya kebocoran. Kemudian, darah yang bocor tersebut akan masuk ke jaringan antara permukaan otak dengan tulang tengkorak atau ruang subarachnoid. Dari situlah darah akan mengalami akumulasi sehingga dapat memberikan penekanan pada sel-sel otak. Adanya penekanan pada sel-sel otak, maka terjadilah nekrosis sama seperti yang terjadi pada intracerebral, di mana kematian pada sel-sel otak, sehingga kerja otak mendadak berhenti dan juga mempengaruhi sel saraf di otak, sehingga terjadilah stroke. Oke guys, itulah penjelasan singkat dari saya tentang patofisiologis atau jalan penyakit stroke hemorrhagic. Sekian dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!